Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, berhenti. Jangan buka kulkas Anda dulu. Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai, bagaimana jika saya katakan bahwa kotak pendingin yang Anda anggap penyelamat makanan itu, yang Anda percaya bisa menjaga makanan tetap awet, justru adalah mesin penetas racun paling berbahaya di dalam rumah Anda? Bagaimana jika saya katakan bahwa makanan sehat yang Anda simpan di dalamnya semalaman, besok pagi telah berubah menjadi bom waktu yang siap menghancurkan lambung, merusak hati, dan menggerogoti ginjal Anda secara perlahan? Anda mungkin berpikir, dokter ini mengada-ngada. Tapi saya bersumpah, ini adalah fakta medis yang mengerikan. Sebuah kebenaran yang disembunyikan di balik pintu kulkas Anda. Anda telah ditipu mentah-mentah oleh rasa aman palsu. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Podcast Kesehatan Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Sarah. Sebelum saya bongkar habis-habisan 10 makanan yang berubah jadi racun di dalam kulkas ini, saya ingin kita semua bersatu dalam kewaspadaan. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Dan jujur, makanan sisa apa yang ada di kulkas Anda saat ini? Mari kita saling menyadarkan. Bapak, Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 3 dekade, saya mendampingi para lansia. Dari desa-desa di kaki Gunung Kerinci hingga pesisir utara Jawa. Dan saya telah menyaksikan pola yang sangat menyedihkan. Pasien datang dengan keluhan yang tak bisa dijelaskan. Perut kembung terus-menerus seperti balon gas. Diare kronis, mual di pagi hari. Tubuh lemas tak terbenaga. Mereka sudah ke puluhan dokter, minum berbagai obat mahal, tapi tak kunjung sembuh. Mereka yakin sudah hidup sehat. Tidak makan gorengan, tidak makan santan, tapi mereka tidak sadar bahwa musuh sebenarnya ada di dalam kulkas mereka sendiri. Minggu lalu, seorang bapak bernama Pak Hendra, 69 tahun, pensiunan jaksa dari Yogyakarta datang ke klinik saya. "Dok, saya ini bingung," katanya dengan nafas berat. "Saya makan salad, buah, semua makanan sehat. Disimpan di kulkas biar higienis, Dok," katanya. Higienis katanya, padahal itulah sumber penyakitnya. Bapak, Ibu, inilah kebenaran pahit yang harus kita terima hari ini. Tubuh kita di atas usia 60 tahun bukan lagi mesin yang sama. Asam lambung melemah, imun tubuh menurun, dan penyerapan nutrisi tidak lagi maksimal. Kita adalah target empuk bagi bakteri dan racun makanan. Dan yang paling berbahaya, kulkas tidak membunuh bakteri. Ia hanya membuatnya tertidur. Beberapa jenis jamur malah berpesta pora di suhu dingin. Hari ini saya akan bongkar 10 makanan yang jika salah simpan di kulkas bisa berubah jadi racun. Makanan berbahaya pertama, tapai singkong. Tapai adalah makanan hidup hasil fermentasi ragi Saccharomyces cerevisiae. Bila Anda menyimpannya di kulkas, fermentasinya tidak berhenti, tapi berubah arah. Bakteri baik mati kedinginan, jamur jahat tumbuh subur. Jamur hitam seperti Aspergillus niger bisa menghasilkan mikotoksin. Rasanya jadi asam, alkohol meningkat, dan bagi lansia bisa memicu diare dan nyeri lambung hebat. Saya pernah punya pasien, Ibu Rahma dari Solo, suka tapai dingin dari kulkas. Sampai suatu hari, perutnya kembung parah, diare berat, nyaris pingsan. Dan penyebabnya, tapai simpanan itu. Jadi pesan saya, jika ingin makan tapai, beli secukupnya dan habiskan hari itu juga.
jangan pernah simpan di kulkas. Ouyan, makanan berbahaya kedua, bawang merah, terutama yang sudah dikupas. Kebiasaan ibu-ibu di seluruh Indonesia, kupas bawang banyak-banyak, taruh di wadah plastik, lalu simpan di kulkas. Niatnya baik, tapi akibatnya fatal. Bawang merah tidak tahan lembab. Di kulkas, jamur tumbuh cepat dan menghasilkan aflatoksin. Racun tak berlihat, tak berbau, dan tak hilang walaupun dimasak. Racun ini perlahan merusak hati dan ginjal, menumpuk hingga memicu kanker hati tanpa disadari. Kasus Pak Ahmad dari Bekasi. Hati rusak padahal tak pernah minum alkohol. Penyebabnya, bawang kupas disimpan seminggu di kulkas. Begitu kebiasaan dihentikan, keluhannya membaik. Jadi, simpan bawang di tempat kering, sejuk, dengan sirkulasi udara baik. Jangan di kulkas. Makanan berbahaya ketiga, semangka utuh. Buah yang segar tapi menyimpan semangka utuh yang belum dipotong di kulkas adalah kesalahan besar. Proses pematangan di suhu ruangan inilah yang justru meningkatkan kadar antioksidan super di dalamnya, seperti likopen, zat anti kanker, serta beta-karoten, vitamin penting untuk mata. Begitu Anda masukkan semangka utuh ke dalam kulkas, proses pematangan itu berhenti total. Antioksidannya tidak akan berkembang. Anda hanya akan makan buah yang dingin, tapi gizinya terkunci, tidak maksimal. Yang lebih berbahaya, kulit luar semangka seringkali terpapar debu, tanah, dan bakteri berbahaya seperti E. coli atau salmonella dari pasar, dari truk pengangkut, dari tangan penjual. Jika Anda langsung memasukkannya ke kulkas, bakteri itu akan berkembang biak di permukaan lembab dan berpindah ke daging buah saat Anda memotongnya. Jika ingin menikmati semangka dingin, potong-potong dulu buahnya, masukkan ke wadah kedap udara, baru simpan di kulkas dan habiskan dalam 2 hari. Copi, makanan berbahaya keempat, kopi bubuk. Kopi bubuk, si spons penyerap bau paling ampuh di rumah Anda. Banyak dari kita menyimpannya di kulkas agar aromanya tahan lama. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kopi bubuk menyerap semua aroma makanan lain di kulkas Anda. Sambal terasi, ikan asin, bahkan durian. Hasilnya, kopi Anda beraroma gado-gado basi. Lebih parah lagi, kelembapan di kulkas memicu tumbuhnya jamur mikroskopis yang menghasilkan racun bernama okratoksin A. Racun yang menyerang ginjal Anda secara perlahan. Simpan kopi bubuk di wadah kedap udara, di tempat kering dan gelap pada suhu ruang. Daun kemangi, makanan berbahaya kelima. Daun lembut ini sangat sensitif terhadap suhu dingin. Begitu masuk kulkas, minyak atsiri alami, yaitu eugenol dan linalol, rusak total. Selnya pecah, daunnya layu, menghitam, membusuk. Daun yang menghitam itu melepaskan senyawa yang bisa memicu gangguan pencernaan, kembung, bahkan diare bila dimakan mentah. Simpan kemangi di suhu ruang, dengan batangnya direndam di segelas air, seperti Anda menyimpan bunga segar. Minyak zaitun, makanan berbahaya keenam. Minyak emas, raja lemak sehat. Tapi jika Anda menyimpannya di kulkas, Anda sedang mengubahnya menjadi racun. Suhu dingin membuatnya menggumpal dan berkabut. Proses pendinginan dan pemanasan berulang mempercepat oksidasi, menghancurkan polifenol pelindung jantung, mengubah lemak sehat menjadi radikal bebas perusak pembuluh darah. Saya pernah menemui Bu Aminah 63 tahun dari Surabaya. Rutin minum 1 sendok minyak zaitun setiap pagi, tapi disimpan di kulkas. Beberapa minggu kemudian perutnya mual begah. Ternyata minyak itu sudah rusak karena oksidasi. Simpan minyak zaitun di botol gaca gelap, di tempat sejuk dan jauh dari sinar matahari. Coklat hitam, makanan berbahaya ketujuh. Coklat hitam kaya flavonoid, baik untuk jantung. Tapi di kulkas, permukaannya akan mengembun, muncul lapisan putih halus, disebut fat bloom.
Itu tandanya lemak sehat kakao sudah rusak. Rasanya jadi seperti kapur dan antioksidannya mati. Manfaat untuk jantung Anda hilang total. Simpan coklat hitam di tempat sejuk dan kering. Kentang, makanan berbahaya ke-8. Ini yang paling berbahaya. Banyak yang menyimpan kentang di kulkas agar tidak bertunas. Padahal di suhu di bawah 7 derajat, enzim di dalam kentang mengubah pati menjadi gula sederhana. Saat dimasak dengan suhu tinggi, digoreng, dipanggang, dibakar, gula ini bereaksi dengan asam amino dan menghasilkan akrilamida, zat kimia yang telah dikategorikan sebagai pemicu kanker. Anda berniat makan kentang sehat, tapi justru sedang menyantap racun. Simpan kentang di tempat sejuk dan gelap, bukan di kulkas. Nasi sisa, makanan berbahaya ke-9. Kebiasaan sejuta umat. Nasi sisa semalam masuk kulkas, besok digoreng. Hati-hati, nasi mengandung bakteri Bacillus cereus. Saat nasi didinginkan, bakteri ini membentuk spora kuat. Ketika dipanaskan kembali, bakterinya mungkin mati, tapi racunnya tetap tinggal. Itulah penyebab mual, muntah, dan diare hebat. Jika ingin menyimpan nasi, dinginkan cepat, lalu masukkan ke kulkas dan habiskan dalam 1 hari. Sayur bayam yang sudah dimasak, makanan berbahaya ke-10. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyimpan sayur bayam yang sudah dimasak. Bayam mengandung nitrat tinggi. Ketika disimpan, nitrat berubah jadi nitrit, yang di lambung bisa membentuk nitrosamin, zat memicu kanker. Masak bayam secukupnya, dan habiskan saat itu juga. Bapak, Ibu, sekarang coba cek kulkas Anda. Apakah ada 10 makanan ini di dalamnya? Jika iya, mungkin sudah waktunya Anda memindahkannya. Kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada sekedar niat untuk mengawetkan makanan. Jika video dari podcast Kesehatan Lansia ini membuka mata Anda, tekan tombol like. Bagikan video ini kepada semua orang yang Anda cintai. Selamatkan mereka dari racun tersembunyi di dalam kulkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.